Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat dermawan, pada hari ini kesempatan yang baik kita bisa ketemu dan setorim dengan Mas Randu. Insya Allah kita akan berbincang sebentar tentang kisah suksesnya beliau, kemudian aksi-aksi kemanusiaan seperti apa. Namun sebelumnya kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga obrolan ini menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk semua. Amin. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wasallam. Baik, Mas Randu, Ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Terakhir kemarin ya kita kesini, Ya. kemudian diskusi terkait kurban dan lain-lain. Nah mungkin nih ada para sahabat dermawan semua se-Indonesia, bahkan juga hingga ke mancanegara, dan alhamdulillah gerakan-gerakan kami memang berawal dari kebencanaan, kemudian juga aksi-aksi kemanusiaan. Nah mungkin nanti barangkali sekitar 15 menit sampai dengan setengah jam ke depan lah gitu. Iya. Kita akan diskusi, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Amin, amin, ya Buat Rabbal para alamin. sahabat dermawan semua. Oke, baik. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu nih, siapa sih Mas Randu? Ya kan? Sosok Mas Randu itu seperti apa? Tapi kalau saya sih sudah tahu nih, sahabat dermawan ya, kalau Mas Randu di belakang nih bisa kita lihat, Masya Allah, ya kan? Ini mobilnya, saya mau coba naik aja, cuman masih ngeri-ngeri sedep nih teman-teman ya, sahabat dermawan. Saya nggak berani untuk masuk ke dalamnya, ya kan? Takut lecet, bukan apa-apa. Baik, mangga Mas Randu, silakan memperkenalkan diri, aktif di mana sekarang, kemudian di mana kisah suksesnya. Iya. Mangga silakan. Saya sebenarnya juga, walaupun tinggal di Bandung, saya sebenarnya bukan asli Bandung ya. Saya sebenarnya asli Solo. Saya merantau ke Bandung dengan posisi cuma bawa badan dan baju. Saya motor aja nggak punya. Masya Allah. Motor aja nggak punya. Ayah saya itu seorang sopir bis Damri. Ayah saya sopir bis Damri. Saya bahkan sempat tidur di himpunan, tidur di musola, terus akhirnya di asrama. Ya ternyata waktu itu emang bener ya, mungkin Allah menciptakan ujian itu untuk menaikkan derajat kita ya. Waktu saya dikasih ujian, orang tua saya itu untuk berangkatkan saya awal ternyata hutang. Pas mau berangkatin saya itu pun, saya pernah mudik, pas mau saya pergi mau berangkat lagi ke Bandung, saya pernah mendengarkan ibu saya itu berdoa, ya Allah, anak saya udah mau balik lagi ke Bandung, saya bingung mau utang lagi ke siapa. Pas saya lihat utang kepada saya, oh berarti utangnya udah banyak. Sampai segitunya ya? Iya, dan ternyata kejebak ya utang riba dan subhanallah. ke bank dan ke rentenir. Itu berapa tahun yang lalu, Mas? Pas saya masih kuliah waktu itu. Oh. Tapi saya bersyukur banyak kenal orang-orang soleh, dan ternyata banyak sekali ulama-ulama, ustadz-ustadz yang pengusaha sukses, saya kayak Agi, Masya Allah. terus ketemu dengan Ustadz Syafi Antonio, pakar ekonomi syariah. Yeah. Saya belajar tentang ekonomi syariah, dan ternyata akhirnya saya jadi pengusaha, dan saya pas masih kuliah aja alhamdulillah udah bisa bayar kuliah sendiri. Tapi sebelum bisa bayar kuliah sendiri, saya sebelumnya udah dapat beasiswa sampai lulus dari ITB. Cuma pas saya udah punya mobil pas masih kuliah, saya langsung stop. Saya nggak enak nerimanya ya. Iya. Nerima, masa saya udah. Berarti waktu itu satu kampus dengan Mas Febrian ya? Iya. Oke. Alhamdulillah Pak Febrian di Teknik Kimia ITB, saya di Teknik Fisika ITB. Oh, teknik fisika. Berarti lulus tahun berapa tuh? Tahun 2010 saya. Tahun 2010 lulus. Berarti setelah lulus tahun 2010 langsung bekerja atau bisnis dulu, Mas? Gimana? Bisnis. Bisnis. Saya nggak pernah kerja, saya selalu bisnis. Apapun saya kerjain untuk mencari uang. Tapi kalau orang nanya, "Duh, kok bisa sih kayak gitu? Kok kamu kayak gampang banget?" Saya pengen bangun masjid seperti ini, ya alhamdulillah bisa bangun masjid. Yeah. Soalnya saya nggak mau ya, saya pengen sukses dengan cara Pak Randu dengan cara punya mobil mewah, dan saya pas mau beli mobil sport saya berpikir, wah ya Allah, kalau suatu saat nanti saya dimiskinkan lagi, minimal pernah sekali aja bangun masjid. Terus sekarang mobil sport ada berapa, Mas? Ya dua ini, sama ada dua. Saya sebenarnya ada beberapa mobil, tapi di rumah saya yang satunya lagi. Kalau setiap hari kemana-mana yang dipakai yang mana?
Saya bisa pakai Rubicon. Rubicon. Kalau kadang-kadang pakai ini Pokoknya gantian terus gantian. ya. Tapi jujur saya sebenarnya karena saya jarang bawa mobil, kenapa? Karena gak tau kenapa biasanya ada tamu ke sini bawa mobil ngajakin saya keluar dan pakai mobil tamu tersebut. Oh iya iya. Soalnya leader-leader di PTBC ini rata-rata sudah dapat mobil. Kita sudah membagikan 2000 mobil cash. Oh, so. Perusahaan PTBC ya, bukan saya yang bagiin. Iya. Soalnya saya agen juga sama statusnya ya. Siap. Mudah-mudahan nanti saya diajak Mas Randu nih, ya kan, untuk ngerasain naiknya mobil mewah seperti apa. siap. Kalau di sini penuh nih garasi, nanti bisa nitip di garasi sama saya juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Inilah tadi mungkin kisah sukses Mas Randu, singkat saja dari semenjak kuliah, kemudian sampai kerja kerasnya hingga saat ini. Bahkan ada aksi-aksi yang saya dengar bahwa memang rutin dilakukan ya Mas setiap bulan, dan mudah-mudahan ini kegiatannya pun sama dengan kegiatan yang ACT lakukan, apalagi di masa pandemi ini kan orang dengar banyak sekali saudara-saudara kita yang kondisinya terpuruk, ya PHK di mana-mana, kemudian juga para pengusaha-pengusaha kecil pun tutup, itu ternyata banyak juga. Nah, artinya ini melatih kepekaan kita untuk terus berbagi kan ke sana ya. Bahkan juga di belakang kita ini kalau kita lihat ini sudah banyak beras yang insya Allah nanti juga akan dibagikan ya Mas ya, akan dibagikan ke warga sekitar kan ya. Iya. Warga sekitar sih. Dan ini rutin Mas setiap bulan. Rutin. Sebenarnya saya nggak mau pusing, makanya saya sedekahnya beras ya. Jadi berapa kilo Mas? 5 kilo ya? 5 kilo ya. 5 kilo, Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang ngomong, wah udah sukses sih misalnya lu jangan lupa sedekahnya. Saya selalu ngomong kebalikannya, kamu sedekah dulu baru kamu bisa sukses. Jangan nunggu sukses untuk bisa bersedekah. Iya. Gitu kan ya? Tapi saya selalu gini, Mas saya nggak punya uang buat beli beras buat dibagikan. Minimal, saya pribadi ya, minimal beras di rumah orang tua itu jangan sampai orang tua itu beli beras sendiri. Masya Allah. Harus dari kita paksakan kayak saya dulu awal-awal bisnis saya dapat untung 1.200.000 seminggu misalkan ya. Tahu nggak yang saya kasih ke orang tua berapa? Berapa? 1 jutanya. Masya Allah. Saya cukupin 200.000 itu. Baru saya cukupin ya? Baru segitu. Iya, soalnya waktu itu orang tua saya kan lihat utang. Saya nanya, saya bisa bantu cicilan. Tapi alhamdulillah sekarang iya. Mas ya. Iya, alhamdulillah. Ini biasanya setiap bulan atau setiap pekan atau setiap apa Mas? Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Setiap bulan dibagikan. Rutin tanggal tertentu atau ya pokoknya ada waktunya atau gimana? Ada waktunya. Ada waktunya. Ya, tapi target saya harus setiap bulan. Setiap bulan. Iya. Rata-rata sekali ngebagi ini berapa penerima manfaat? Saya biasanya itu berapa orang mendapatkan? Saya biasanya bagi, kalau saya pribadi ya itu biasanya 2 ton. 2 ton, Masya Allah. Paling enggak itu sekitar, kalau 1 ton dibuat 1 kilo ini udah 1.000 kakak yang akan mendapatkan bantuan ya. Iya. Ini 2 ton berarti 2.000 orang. Dan itu dibagikan di sekitar Bukan wilayah hanya sini. sekitar sini sih. Oh, jadi Masya Allah. setelah sekarang sini saya juga punya teman namanya Pak Capsyam di Cianjur. Beliau kerja di dinas di sana. Beliau punya list warga-warga miskin di sana. Terus saya ada Ustadz Adi Jasa dan Kak Panji itu yang di Garut. Jadi saat ini di Garut, di Cianjur sama sekitar, sama kadang-kadang ada Pak Ustadz Yusuf Iskandar di Tasik juga ikut membantu sama. Jadi jangan menunggu kita sukses untuk bisa berbagi, tapi justru berbagi dulu. Insya Allah kita sedang mengundang keberkahan Allah. Betul. Kan gitu ya? Betul sekali. Insya Allah. Dan kita tidak pernah miskin dengan berbagi kan gitu ya? Dan kalau kemarin kenapa kok saya nggak tahu kenapa saya setiap kali lihat video ACT itu ya saya selalu hampir nangis loh. Masya Allah. Saya kemarin saya lihat video yang pengungsi Rohingya, aduh kok bisa kayak gini ya. Saya pengen bantu tapi saya sibuk dengan Mudah-mudahan ini dengan kita diskusi seperti ini, Mas Anu bagian dari relawan ACT, relawan kami juga. Dan mungkin nanti ke depan kalau ada waktu, syukur-syukur Mas Anu ada waktu bisa turun bareng dengan kita. Insya Allah. Kalau Mas Anu nanti berkenan gitu Iya. ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi lah. Tim dan leader ya yang saya suka dengan ACT itu mereka benar-benar saya lihat orang-orangnya tulus. Terus kedua semuanya itu terprogram ya. Kayak saya kemarin ya alhamdulillah bukan ya teman-teman juga bisa melakukan. Saya kemarin tes sedekah sapi, saya tes sedekah 1 sapi. Terus pas saya iseng-iseng kemarin buka website ACT, saya set nama saya, keluar nama saya dan sedekah saya. Jadi ini transparan gitu. Karena memang sesuai dengan namanya Mas,
ACT ya kadang-kadang orang manggilnya kadang-kadang X ya. Atau juga kita punya singkatan Action, Communication, and Trust. Ya mudah-mudahan program operasi beras gratis atau operasi pangan gratis ini bisa sinergi dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Mas Randu. Dengan harapan tadi mungkin Mas Randu nggak bisa memberikan beras ini kepada penghafal Quran dan keluarga Syuhada yang ada di Palestina, yang ada di penjuru negeri, Mas Randu titipkan ke kami, sehingga kami pun mendapatkan kebagian pahala kebaikan amal solehnya, karena kami mengantarkan titipan Mas Randu. Kalau tidak ada yang menitipkan, kami pun tidak mendapatkan amalan soleh apa-apa. Mudah-mudahan ini kita bisa meluaskan kebaikan tadi. Baik, nah kebetulan ini momentumnya saat ini kan kalau nggak salah 9 hari lagi ya menuju Idul Kurban. Ini di 10 hari terakhir menuju Idul Kurban ini waktu-waktu terbaik ketika kita melakukan amal soleh. Meskipun semuanya baik, semuanya tapi dahsyat. Ini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ya. Ini dahsyat. Sedekah apapun, puasa ini akan dahsyat sekali, luar biasa. Ya kan, mengundang keberkahannya Allah dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan di masa pandemi, kemudian juga momentum menuju kurban nanti, ini kita bisa mengajak para members-membersnya Koresi, kemudian juga para followersnya Mas Randu untuk mengirimkan daging-daging kurban terbaik ya ke para penjuru-penjuru negeri, saudara-saudara kita penghafal Quran di sana, yang mereka masa pandemi mereka nggak bisa berusaha, mereka nggak bisa usaha, nggak boleh kemana-mana katanya, tetap di rumah. Tapi di rumah pun nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya penghasilan. Padahal mereka para penghafal Quran, mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Mereka menunggu dari kita nih, mengharapkan dari kita untuk tergerak. Karena ini pun kita bisa ketemu pada Allah yang menggerakkan Mas. Allah yang menggerakkan kami ke sini untuk diskusi, mudah-mudahan ada sebagian para sahabat dermawan mendengarkan ini semua. Insya Allah pokoknya dengan sedekah akan mengundang keberkahan Allah, memudahkan semua aktivitas, memudahkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, bahkan menjadi syifa, menjadi obat ketika kita sakit, itu sedekah. Bahkan bisa menjadi penolak bala ketika memang ada musibah yang akan hadir, dengan sedekah insya Allah menjadi perisainya. Nah, tadi pun juga ada yang bertanya, Mas kenapa sih harus kurbannya ke Global Kurban ACT? Yang pertama, Global Kurban ACT sudah punya pengalaman 8 tahun Mas. Nah, insya Allah kita cuma punya jaringan cukup luas hingga saat ini mencapai ke 34 provinsi dan 43 negara. Bahkan target 43 negara. Target kita 50 negara. Padahal ACT ini banyak nanya nih, ACT itu dari negara mana sih? Negara mana? Alhamdulillah Indonesia Mas. ACT itu dari Indonesia, kantornya di Jakarta ya? Pusatnya. Jakarta. Dan untuk Jawa Baratnya kita ada di Bandung. Tapi udah sampai 43 negara, kita harus bangga loh. Alhamdulillah. Indonesia punya ACT, kita harus bangga. Ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah distribusi daging-dagingnya tepat sasaran. Kita langsung akan menjangkau mereka-mereka yang miskin. Bahkan ada Mas, yang orang 6 bulan sekali pun jarang makan daging. Nah itu yang akan kita sentuh, ya kan. Kemudian setelah itu yang keempat, pemerataan, lebih rata pembagian atau distribusi daging-daging kurbannya hingga ke pelosok negeri. Yang kelima, transparan. Nanti kan kita kirim laporan-laporan kurbannya, dan ini mudah-mudahan menjadi akuntabilitas kita. Baik, mungkin itu saja Mas. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para sahabat dermawan dan yang bagi yang menyaksikan, dan mengundang keberkahan Allah dan para malaikatnya hadir di sini mendoakan kita semua, dan selalu menjadi amal soleh kita semua. Amin. Baik, kita sama-sama menyampaikan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.